Maafkan aku ya, Di. Sudahlah toh, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Tapi Di, ini semua gara-gara aku tidak mau mengoper bola. Kalau boleh tahu, memangnya kenapa kamu tidak mengoper bola padaku? Jujur saja Di, tadinya aku merasa tidak yakin sama kamu. Sekarang aku benar-benar menyesal. Tidak apa toh, aku maklum dengan perasaanmu. Tapi kan Di, seandainya saja tadi aku mengoper bola kepadamu, pasti tim lawan gak bisa mencetak gol. Sudahlah toh, tidak perlu disesalkan. Tapi Di, gara-gara aku, tim kita jadi kalah kan? Kita kan satu tim, jadi bukan semata-mata itu kesalahan kamu toh. Tetap saja aku merasa bersalah Di, gara-gara aku tidak mengoper bola kepadamu. Aku juga ditegur pelatih. Sudahlah toh, nggak apa-apa, tapi ingat ya lain kali kita harus saling percaya ya. Jadi kita bisa saling bantu. Terima kasih ya Di, kamu memang teman yang baik dan bisa diandalkan. Adik-adik, mari kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Allah meminta Abram pergi meninggalkan rumah dan keluarga besarnya. Allah akan menuntun Abram ke suatu tempat. Abram tidak tahu kemana Allah akan membawanya. Namun ia percaya rencana Allah pasti baik. Ia yakin Allah akan menyertainya dalam perjalanan seperti yang dijanjikannya. Abram membawa istri, keponakan, harta, dan pekerjanya. Kepercayaan penuh kepada Allah membuat Abram dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Adik-adik, rencana baik dan penyertaan Allah tidak hanya terjadi pada Abram, tetapi juga kepada kita semua. Percayalah kepadanya, Ia akan menjaga kita apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku percaya Engkau akan menjagaku apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.